Baik, saya Michael Topan Panjaitan dengan NIM 210907072 dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis kelas B tahun 2021. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan luar negeri, inflasi dan pengangguran dalam mata kuliah Ekonomi Makro. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Yang kedua adalah faktor pendorong dari perdagangan luar negeri ini. Yang pertama itu perbedaan sumber daya alam. Yang kedua penghematan biaya produksi. Yang ketiga pemenuhan kebutuhan nasional. Yang keempat perbedaan penguasaan teknologi. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari perdagangan luar negeri ini. Yang pertama kelebihannya adalah meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga mendiversifikasi risiko perusahaan. Yang keempat meningkatkan tingkat kompetisi pasar. Yang kelima mempromosikan spesialisasi. Yang keenam meningkatkan ketersediaan barang. Yang ketujuh dapat memanfaatkan perbedaan kurs. Kekurangannya yang pertama adalah risiko perubahan iklim politik, risiko kurs mata uang. Yang ketiga adalah perbedaan budaya pembeli. Yang keempat adalah risiko hutang dan gagal bayar. Yang kelima adalah risiko pelanggaran hak cipta. Yang keenam adalah risiko dependensi terhadap negara lain. Dan yang terakhir adalah risiko eksploitasi sumber daya. Yang kedua adalah inflasi. Inflasi adalah indikator utama ekonomi Indonesia. Dan inflasi bergejolak adalah inflasi yang dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa. Inflasi yang tinggi yang terjadi pada awal Juli 1997, kemudian terus meningkat pada tahun 1998 hingga 77,6%. Mengganggu pasar barang dan jasa, impor dan ekspor, konsumsi dan lainnya. Inflasi juga adalah proses kenaikan harga barang secara terus-menerus. Yang faktor penyebabnya adalah turunnya nilai mata uang dalam suatu periode tertentu. Sementara itu, pengertian inflasi yang dikemukakan para ahli diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan secara terus-menerus menurut Budiono 1999. Yang kedua adalah inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus selama periode tertentu. Yang ketiga adalah suatu keadaan di mana terjadi senantiasa turunnya nilai uang. Yang kedua adalah jenis-jenis inflasi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah tingkat permintaan barang dan jasa yang meningkat namun persediaan barang dan jasa terbatas. Yang kedua adalah kenaikan harga bahan dan biaya produksi. Yang ketiga adalah tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Yang keempat adalah kenaikan harga barang impor. Yang kelima adalah penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Yang keenam adalah kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia di tahun 1998. Yang ketujuh adalah uang yang beredar terlalu banyak. Yang terakhir adalah perang. Yang selanjutnya adalah macam-macam inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4, yaitu inflasi ringan, kurang dari 10% per tahun. Yang kedua adalah inflasi sedang, antara 10-30% per tahun. Yang ketiga adalah inflasi berat, antara 30-100% per tahun. Dan yang keempat adalah inflasi liar atau hyperinflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang lebih dari 100% per tahun. Yang kedua adalah berdasarkan penyebabnya. Inflasi terbagi atas. Yang pertama, inflasi permintaan adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga mendorong harga untuk meningkat. Yang kedua adalah inflasi penawaran, adalah inflasi yang ditimbulkan karena desakan kenaikan biaya produksi. Yang ketiga adalah inflasi spiral, adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga yang didorong oleh kenaikan upah dan diikuti oleh kenaikan harga lagi dan diikuti oleh kenaikan upah lagi. Yang keempat adalah inflasi impor atau import inflation. Jenis ini terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri, yaitu akibat adanya perdagangan antar negara. Bagaimana cara kita mengukur inflasi? Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya adalah indeks harga konsumen, indeks biaya hidup, indeks harga produsen. Oke, yang selanjutnya adalah faktor-faktor pendorongnya terjadinya inflasi. Yang pertama adalah
bertambahnya jumlah uang beredar. Yang kedua adalah inflasi tarikan permintaan. Yang ketiga, kekacauan ekonomi dan politik. Yang keempat, faktor dari luar negeri itu sendiri. Yang kelima adalah hutang nasional. Kelebihan dan kekurangan yang terjadi akibat inflasi. Kelebihannya adalah kenaikan gaji pegawai. Yang kedua adalah inflasi meningkatkan pertumbuhan. Yang ketiga adalah para pengusaha akan diuntungkan. Yang keempat, penyesuaian harga relatif. Kekurangan dari inflasi tersebut adalah kurangnya nilai tabungan, ekonomi yang tidak kompetitif, daya beli pegawai menurun. Yang keempat adalah stabilitas ekonomi terganggu. Yang ketiga adalah pengangguran. Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengertian lainnya adalah pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, kerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran juga termasuk dalam kategori angkatan kerja penduduk yang berusia 15-59 tahun. Ada beberapa negara lain yang memakai kategori 15-64 tahun, yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja tidak boleh disamakan dengan jumlah penduduk. Mengapa demikian? Sebagian dari penduduk tidak dapat digolongkan sebagai angkatan kerja karena terlalu muda atau terlalu tua untuk dapat bekerja secara efektif. Golongan penduduk ini termasuk ke dalam angkatan kerja, tetapi tidak semua penduduk yang berada dalam lingkungan umur 15-59 tahun atau 15-64 tahun dapat dipandang sebagai angkatan kerja. Apabila mereka tidak bekerja dan tidak mencoba mencari pekerjaan, walaupun umur mereka seperti di atas, maka mereka tidak termasuk golongan angkatan kerja. Golongan masyarakat seperti itu adalah pelajar sekolah menengah atau sebelum tingkat universitas, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja pada suatu waktu tertentu adalah banyaknya jumlah penduduk yang berada dalam lingkungan umur di atas, yang bekerja atau sedang mencari pekerjaannya. Yang kedua adalah jenis-jenis pengangguran. Menurut faktor penyebabnya terbagi atas. Yang pertama, pengangguran friksional atau pengangguran normal. Pada setiap masa, sebagian kecil dari angkatan kerja adalah keadaan menganggur atas kemauan sendiri. Mereka berhenti dari tempat pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan lain. Maksud mereka berhenti dari pekerjaan tersebut adalah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, dan memperoleh jaminan sosial atau fasilitas lainnya yang lebih baik. Yang kedua adalah pengangguran struktural. Kemajuan teknologi di kegiatan-kegiatan ekonomi lain, perubahan dalam cita rasa masyarakat, dan masuknya pesaing baru yang lebih efisien di pasar adalah beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kemunduran dalam suatu kegiatan ekonomi. Apabila hal ini terjadi, terpaksalah para pekerja diberhentikan oleh instansi yang mempekerjakan mereka. Pengangguran yang demikian dinamakan pengangguran struktural. Yang ketiga adalah pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula disebabkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin atau bahan-bahan kimia. Misalnya racun lalang dan rumput telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan sawah. Yang keempat adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi, sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Oke, yang selanjutnya adalah faktor pendorong terjadinya pengangguran. Yang pertama adalah upah yang ditawarkan tidak sesuai. Yang kedua adalah informasi pasar kerja yang masih kurang efektif. Yang ketiga adalah rendahnya tingkat pendidikan. Yang keempat adalah kemajuan teknologi sehingga menggantikan tenaga kerja manusia. Dan yang kelima adalah resesi ekonomi. Menurut ciri-cirinya, pengangguran dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar terlihat menganggurnya nyata atau nyata dilihat. Tidak ada pekerjaan sama sekali. Yang kedua adalah pengangguran tersembunyi. Apabila dalam suatu kegiatan jumlah tenaga kerja sangat berlebihan, sehingga berada dalam suatu keadaan di mana sebagian tenaga kerja dipindahkan ke sektor lain, tetapi produksi dalam kegiatan itu tidak berkurang. Yang ketiga adalah pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu di dalam 1 tahun, biasanya pengangguran seperti itu berlaku pada masa di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Yang keempat adalah setengah penganggurannya. Setengah pengangguran terdiri atas pengangguran sukarela dan duka lara. Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara
adalah pengangguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan, namun belum berhasil mendapatkan kerja. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran adalah penduduk yang relatif banyak, pendidikan dan keterampilan yang rendah, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja, yang keempat adalah teknologi yang semakin modern, yang kelima adalah pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara penghematan, yang keenam adalah penerapan rasionalisasi, yang ketujuh adalah adanya lapangan pekerjaan yang dipengaruhi musim, dan yang kedelapan adalah ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu negara. Akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran ini adalah peningkatan tindakan kriminalitas, yang kedua adalah tingkatan kesehatan menurun, yang ketiga terjadinya kekacauan sosial dan politik seperti demonstrasi dan perebutan kekuasaan, yang keempat hilangnya kepercayaan diri dan menurunnya kemampuan kerja, dan yang kelima adalah terjadinya perselisihan dalam keluarga. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih.